Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Asriana Hamidah. Saya salah satu dosen Prodi Ekonomi Syariah di salah satu Uniwara Pasuruan. Kali ini kita akan membahas tentang riba. Apa itu riba? Kalian mungkin tidak asing apa itu riba, tapi perlu kalian ketahui sebenarnya riba itu tidak hanya bunga bank loh. Yang pertama, menurut bahasa Arab, riba itu berasal dari kata az-ziyadah yang artinya kelebihan atau tambahan. Kemudian secara istilah disebut nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Kemudian, apa itu dasar hukum riba? Ada dua dasar hukum. Yang pertama, dari Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Yang kedua, dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, 278, dan Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, dan Ali Imran 130, yang kurang lebih artinya, mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, janganlah kamu melipat gandakan sesuatu yang merugikan, karena itu termasuk riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian riba itu ada berapa macam? Ada 5. Yang pertama, riba fadli, yaitu transaksi jual beli atau pertukaran yang menghasilkan riba atau non ribawi dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contohnya saja yang akan kita lakukan nanti yaitu penukaran uang lebaran. Contoh, kita menukar uang 100.000 dengan pecahan 2.000 yang kita dapat hanya 48 lembar. Seharusnya kita mendapatkan 50 lembar 100.000, tapi karena kita mendapatkan 48 lembar jadi nilainya hanya 96.000. Nah, pengurangan tersebut itu disebut riba fadli. Kemudian yang kedua ada riba yad, yaitu transaksi jual beli atau pertukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi. Namun, waktu penerimaan yang kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contohnya, yang biasa kita lakukan apabila kita membeli motor seharga tunai, kita hanya membayar 12 juta. Tapi apabila kita kredit itu 15 juta. Nah, dalam salah satu pihak pertama dan pihak kedua kan tidak ada penentuan berapa. Jadi mereka hanya langsung kalau penundaan 15 juta alias kredit, kalau tunai 12 juta. Nah, penambahan tersebut disebut riba yad. Yang ketiga, ada riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Jenis barangnya sama, tapi ada waktu penangguhan dalam pembayaran. Contoh saja, pihak 1 dan pihak 2 bersepakat untuk menukar emas. Nah, pihak 1 menukar emas 24 karat kepada pihak kedua. Tetapi pihak kedua menjanjikan kepada pihak ke-1, saya akan tukarkan juga emas saya 24 karat tapi 1 bulan lagi. Sedangkan harga emas itu setiap harinya itu akan berbeda. Kemudian apa yang ketiga, yaitu riba qard. Riba qard itu tambahan nilai yang dihasilkan akibat pengembalian pokok utang dengan syarat. Jadi seperti hutang piutang seperti biasanya. Contohnya biasanya kalau kita utang ke rentenir 100 juta, tapi ada bunga 20% selama 6 bulan. Nah, jadi syarat tersebut 20% selama 6 bulan itu disebut tambahan juga. Kemudian ada riba jahiliyah yang terakhir. Apa itu riba jahiliyah? Tambahan nilai dalam jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjamannya. Jadi, misal kita juga pinjam uang 20 juta selama 6 bulan. Nah, jika lebih dari 6 bulan kita tidak mengembalikan, maka 20 juta tadi bisa jadi 21 juta, 22 juta, atau 25 juta. Jadi terserah yang meminjamkan. Karena kita di awal juga tidak ada kesepakatan. Kemudian, bagaimana cara kita menghindari riba? Yang pertama, memahami dulu bahaya bagaimana dari perbuatan riba, seperti yang
telah dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 161, yang kurang lebih artinya ganjaran atau siksaan pedih bagi hasil orang-orang yang memakan riba. Kemudian yang kedua, memindahkan tabungan kita ke bank syariah. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur apa yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, riba itu merupakan transaksi masyarakat untuk kelebihan dan penambahan dari harga pokok tanpa disertai imbalan, baik dalam utang piutang atau jual beli. Kemudian yang kedua, hukum riba di sini telah menjadi pembicaraan sejak dulu. Islam itu hanya menyempurnakan dan lebih merinci bagaimana praktek-praktek riba di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, untuk masalah bunga bank masih menjadi kontroversi. Penilaian ini kita kembalikan kepada person masing-masing. Karena sejatinya ini adalah masalah ijtihad. Yang jelas dalam muamalah kita harus berjalan dan bercermin pada prinsip-prinsip dasar dan etika ekonomi Islam untuk sesuai syariat. Jadi sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa terhindar dari riba, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.